Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, PKP peliharalah kasih persaudaraan Ibrani 13 ayat yang pertama, bahagian 4 kita masuk ayat yang ketiga. Ingatlah orang-orang hukuman karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Ingatlah orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenangnya karena kamu masih hidup di dunia ini. Dalam kita memelihara kasih persaudaraan, kita berhadapan dengan satu tanggung jawab untuk menyatakan kasih kepada sesama, khususnya bagi rekan seiman yang menghadapi kesulitan. Pada zaman penulisan surat Ibrani, kita berhadapan dengan satu realiti bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu dianiaya. Buktinya Saulus sendiri sebelum bertobat menganiaya orang Kristen. Bahkan dia ada pada waktu Stefanus dilempar dengan batu, direjam dengan batu sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua sebab orang Kristen diperlakukan demikian pada zaman itu. Yang pertamanya karena iman seperti Stefanus, dan yang kedua karena hutang. Ada yang menjadi Kristen, sebelum dia jadi Kristen dia sudah berhutang, dan itu tanggung jawabnya sehingga dia ditangkap. Amnya yang kita fokuskan adalah orang-orang yang beriman yang karena iman dipenjarakan. Orang yang dipenjarakan itu diperlakukan sewenang-wenangnya, mereka dijadikan buruh paksa. Dan karena buruh paksa pada zaman penulisan Alkitab boleh ditebus, maka peraturan rasuli diwujudkan sepertinya pemungutan uang halal, uang hasil kerja, uang yang kita mudah pahami adalah uang persembahan dikumpulkan, diperuntukkan untuk penebusan rekan seiman mereka yang dipenjarakan karena iman. Situasi ini begitu jelas sehingga ada orang, ada ahli, ada rekan seiman yang sanggup menukarkan posisi yang menjadi buruh paksa itu, keluarkan yang seiman itu dan dia masuk gantikan sementara menunggu cukup peruntukan untuk penebusan. Jadi di sini jelas orang-orang yang percaya pada zaman penulisan surat Ibrani sedang merealisasikan ajaran Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan disinilah telah jelas bahwa mereka begitu mengikuti apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan, Rasul Paulus. Di sini kita dapat lihat, apabila hal ini begitu meluas dilakukan oleh orang percaya, Kaisar Lusinius pada abad yang keempat mengeluarkan satu undang-undang baru sehingga orang hukuman tidak boleh diberi makan, tidak boleh kita tunjukkan kebaikan hati. Maksudnya, kalau kita memberi makan kepada orang-orang yang dipenjarakan, kita boleh, orang itu boleh dipenjarakan atau lebih teruk lagi. Demikianlah yang berlaku. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua itu sebenarnya tidak menghalang perkembangan orang-orang percaya pada zaman itu, karena kalau kita melihat buku Expansion of Christianity, kita boleh melihat perkembangan ini. Pendek kata, tiada orang yang mengalami kesulitan yang diabaikan pada zaman surat Ibrani ini dituliskan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah kita masih saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, mengalami kesulitan karena iman? Karena iman, bukan karena hutang. Karena ada dua yang saya sebutkan tadi. Jadi ini karena iman. Kalau karena iman kita ditindas, apakah kita masih ada hati simpati untuk membantu mereka? Karena di kalangan kita di tempat ini tidak ada yang dipenjarakan karena iman. Yang ada itu yang langgar PKP, itu masalah. Orang Kristen yang masuk di lokap dipenjarakan karena melanggar PKP, itu masalah dia. Sama seperti yang jadi Kristen, tetapi sebelum dia jadi Kristen, sebelum dia dibaptis, dia penuh dengan hutang keliling pinggang, itu masalah dia. Gereja kalau tiba-tiba pergi bayar hutang dia, itu nampaknya gereja itu belum matang. Dia bukan gereja yang dapat mendewasakan. Itu harus dijelaskan oleh pribadi. Itulah tanggung jawab dia. Tanggung jawab orang percaya adalah bertanggung jawab. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah paham tentang hal ini. Karena yang dimaksudkan surat Ibrani adalah karena iman. Bukan karena hutang atau jenayah atau kesalahan atau pelanggaran. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bijaksanalah untuk menyampaikan, menyalurkan hal-hal yang perlu.
Karena ada firman Tuhan tertulis, yang malas bekerja jangan makan. Demikianlah hendaknya. Kalau orang Kristen malas bekerja, kemudian dia mengalami kesulitan pada waktu PKP ini, maka ia harus makan batu. Karena dia malas bekerja sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.